Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Fauzan Husin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kelas dan objek dalam PBU. Apa itu kelas? Kelas adalah cetak biru atau template. Cetak biru ini digunakan untuk membuat objek. Analoginya, kelas seperti blueprint ataupun kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu rumah. Sedangkan objek itu seperti rumah yang dibangun. Seperti itu. Definisi kelas. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Contohnya seperti kelas mobil. Kelasnya itu mobil gitu. Memiliki atribut warnanya, merek ataupun kecepatan. Bahkan bagian yang lainnya dari mobil itu. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam kelas, yaitu ada yang pertama satu atribut. Atribut adalah data yang dimiliki oleh objek. Contohnya warna mobil, ataupun di dalam algoritma ada integer, string ataupun boolean gitu. Yang kedua ada metode, yang dimana metode tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Contohnya maju, berhenti, menerima parameter dan menghasilkan nilai. Yang ketiga ada constructor. Constructor adalah metode khusus untuk membuat objek baru ataupun penginisialisasi atribut objek gitu. Nah, ini penjelasan tentang objek. Apa itu objek? Objek adalah instansi dari kelas. Objek merupakan realisasi dari kelas. Jika kelas adalah blueprint mobil, maka objek adalah mobil nyata ataupun mereknya lah gitu, Toyota atau Honda gitu. Setiap objek memiliki nilai atribut yang berbeda. Misalkan nih mobil satu, dia berwarna merah, mereknya Toyota, dan kecepatannya 180 km per jam. Sedangkan mobil 2, mobilnya warna biru, mereknya Honda, kecepatan 200 km per jam. Nah, itulah ibaratnya, analoginya. Apa itu hubungan kelas dan objek? Kelas sebagai cetak biru, objek sebagai realisasi. Satu kelas dapat menghasilkan banyak objek. Objek tersebut mewarisi atribut dan metode dari kelas. Yang pertama adalah kelas, cetak biru. Yang kedua adalah objek. Objek itu realisasi. Adapun penginisialisasi gitu. Yang ketiga adalah instansi. Adapun contohnya, ini adalah contoh kode sederhana. Yang seperti saya katakan tadi, ada warnanya, ada mereknya, ada kecepatannya, yang sebagai kelas gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Amanda Mahendra dengan nomor induk mahasiswa 220590304009. Pada sesi ini kita akan belajar bareng tentang konsep properti dan metode pada pemrograman berorientasi objek atau disingkat dengan PBO. Nah, apa yang akan kita bahas selanjutnya ya, yang akan datang, ntar kita akan bahas definisi properti atau juga bisa disebut atribut, dan metode atau juga bisa disebut behavior. Dan juga kita akan membahas analoginya juga. Nah, apa itu properti atau atribut? Properti adalah data-data yang terdapat pada kelas. Gimana tuh maksudnya? Kalau kelas kan kita sudah tahu ya, fungsinya untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Nah, di dalam kelas ini nanti terdapat data-data. Nah, data-data ini nantinya yang kita sebut dengan atribut atau properti. Nilai dari properti bisa diisi dan diubah setelah instansiasi objek dari kelas.
Nah, jika kita sudah berhasil mendapatkan suatu objek kelas atau sudah berhasil melakukan proses pembuatan objek dari suatu kelas, teman-teman. Nah, nilai dari atribut atau data-data yang terdapat pada kelas tadi itu bisa diubah. Itu masih bisa diubah atau masih bisa diisi gitu ya. Gampangnya, setelah berhasil dapat objek dari kelas nih, ya kan? Nah, nanti atributnya atau propertinya itu masih bisa diisi atau masih bisa diubah. Kayak gitu ya, jadi masih bisa diubah setelah instansiasi objek dari kelas, kayak gitu. Dengan demikian, objek dari instansiasi satu kelas bisa memiliki nilai data yang berbeda. Oke, properti dapat berupa variabel, array maupun linked list. Jadi properti ini tuh bisa berupa variabel, array maupun linked list. Properti dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Jadi di dalam kelas itu bisa lebih dari satu propertinya atau atribut-atributnya. Atau bisa kita sebut data-datanya itu lebih dari satu. Oke, selanjutnya kita akan bahas metode. Apa sih metode atau behavior? Metode adalah perilaku-perilaku yang bisa dilakukan suatu kelas. Jadi bisa kita bilang aksi yang bisa dilakukan oleh suatu kelas. Misal, kelasnya ini senjata, ya kan? Blueprintnya senjata. Apa yang bisa dilakukan oleh senjata? Tentu aja senjata bisa mengisi peluru, ya kan? Bisa mereload peluru, mengkokang bisa disebut ya. Atau mobil, kelasnya mobil. Apa yang bisa dilakukan oleh mobil? Apa aksi mobil? Bisa berjalan, bisa mundur. Ya kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Ntar kita bahas analoginya biar jelas. Masing-masing metode bisa dijalankan atau dipanggil setelah instansiasi objek dari kelas. Jadi metode ini nantinya bisa dijalankan atau dipanggil setelah instansiasi objek dari kelas, ya kan? Kalau udah proses objek dilakukan, itu bisa dipanggil, bisa dijalankan. Metode pada suatu kelas dapat berupa metode void, tidak mengembalikan nilai, dan metode return, mengembalikan nilai. Ada dua tipe metode ya. Metode void itu tidak mengembalikan nilai, kemudian ada metode return itu mengembalikan nilai. Kemudian metode pada suatu kelas dapat menampung argumen atau bisa kita sebut dengan parameter ataupun tidak ya. Metode dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Ya, jadi aksinya ini ntar bisa lebih dari satu. Ya, kalau mobil tadi bisa berjalan, dia juga bisa mundur. Jadi lebih dari satu. Ya, tergantung dengan kondisi. Tergantung dengan kasusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut analogi properti dan metode. Di sini terdapat kelas mobil ya, blueprint mobil di sini. Kemudian propertinya yang mana? Propertinya itu warna catnya. Warna catnya, jenis mobilnya, tipe transmisinya, banyak bannya, ada 4 kan? Yang banyak bannya itu termasuk dari data-data dari kelas ya. Tipe bola lampunya dan lain-lain banyak. Misal, kalau laptop ya, kita bayangin aja di sini laptop, oke? Nah, laptop ada apa aja? Ada warna laptopnya, ada jenis laptopnya, ya merek laptopnya apa gitu kan? Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian metodenya apa? Metodenya bisa tambah kecepatan kalau mobil ya kan? Bisa kurangi kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela, dan lain-lain. Sebenarnya simple, atribut itu kata kuncinya ingat aja seperti ciri-ciri dari objek. Kalau metode itu kata kuncinya seperti tingkah lakunya atau operasinya, atau bisa disebut aksinya gitu ya. Nah, di sini terdapat 2 mobil ya, ada 2 mobil dengan warna yang berbeda di sini ya, atau juga nama yang berbeda. Pertama ada mobil Udin ya, mobil Udin warnanya warna apa? Warna putih ya, jadi datanya warna putih. Jenis mobilnya sport ya kan, tipe transmisinya matic, banyak bannya 4. Kalau mobil Budi gimana? Mobil Budi warnanya merah seperti itu. Data jenis mobilnya juga SUV ya, kalau tadi mobil Udin sport kayak gitu. Jadi udah ada instansiasi objeknya di sini ya. Kemudian metodenya itu sama ya, metodenya sama, tambah sama-sama bisa nambah kecepatan karena berasal dari kelas yang sama seperti itu.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan konsep konstruktor dan destruktor pada pemrograman berorientasi objek. Oke, kita lanjut lagi, masih bersama saya Amanda Mahendra. Pada sesi ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu tentang konsep konstruktor dan destruktor pada pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi konstruktor dan destruktor. Kemudian kita juga akan membahas analogi dari konstruktor dan destruktor. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan konstruktor? Ya, jadi konstruktor adalah metode khusus atau magic method yang akan otomatis dieksekusi pada saat instansiasi objek. Gimana tuh maksudnya? Jadi ketika kita membuat sebuah kelas, nanti pasti kita instansiasi dalam bentuk objek. Nah, pada saat instansiasi objek tersebut, akan ada metode yang otomatis terpanggil. Ya, jadi intinya itu otomatis terpanggil. Nah, pada saat instansiasi objek tersebut, akan ada metode ya yang otomatis terpanggil. Nah, apa tuh metodenya? Yaitu metode konstruktor ini. Ya, jadi dia akan otomatis terpanggil pada saat instansiasi objek. Seperti itu. Jadi intinya metode yang akan otomatis dieksekusi pada saat instansiasi objek. Itulah dia konstruktor. Otomatis, yaitu kata kuncinya. Nah, karena otomatis dijalankan, konstruktor biasanya digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek dengan menambahkan parameter di konstruktor metodenya. Nah, kalau dalam pemrograman, ya itu konstruktor ini biasanya digunakan untuk mengisi properti atau data yang ada dalam kelas tersebut. Kalau di konsep properti dan metode, kita isinya satu-satu kan secara manual. Ya kan, isi satu-satu datanya, misal nama, NIM, dan lain-lain. Secara manual satu-satu. Nah, kalau dengan konstruktor biasanya digunakan untuk instansiasi sekaligus mengisi properti atau data dari objek ataupun kelas tersebut. Ya, jadi dengan konstruktor itu kita sekaligus mengisi propertinya kayak gitu. Nah, jadi kita tambahin argumen saat kita instansiasi dan di konstruktornya itu ditambahkan parameter sehingga bisa menampung argumen kita. Nah, setelah ditampung, kita isi tuh properti atau datanya satu persatu dari sebuah kelas atau objek yang kita instansiasi. Dan biasanya, konstruktor metode dipakai untuk statement koneksi ke database supaya diakses otomatis dieksekusi pertama kali. Oke, simpelnya tuh koneksi ke database ya. Jadi, sebelum kita melakukan insert data, ya kan? Atau update data, ataupun select data, misal. Nah, kita pasti otomatis harus terkoneksi terlebih dahulu ke database. Nah, dengan konstruktor ini, biasanya untuk koneksi gitu ya. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, tentu saja kita perlu koneksi, harus sudah jalan. Begitu. Dalam implementasi ke bahasa pemrograman, biasanya cara membuat konstruktor metode adalah menuliskan nama konstruktor metode seperti nama kelas. Jadi nama konstruktor itu biasanya menggunakan seperti nama kelas juga, mirip deh. Kalau nama kelasnya mobil, berarti nama konstruktornya juga mobil, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke destruktor. Jadi destruktor adalah metode khusus atau magic method yang dieksekusi secara otomatis saat sebuah objek dihapus dari memori. Berarti ini kebalikan dari konstruktor. Kalau konstruktor tadi kan yang akan otomatis dieksekusi pada saat instansiasi objek, ya kan? Nah, kalau ini beda. Ini kebalikannya. Dieksekusi secara otomatis saat sebuah objek dihapus dari memori. Yaitu akan otomatis dijalankan kalau objek kita udah nggak kita gunakan lagi. Kalau nggak digunakan, gimana tuh? Ya dihapus, kayak gitu. Dan destruktor method biasanya digunakan untuk memutus koneksi dari database ketika data sudah selesai dipakai. Ya, jadi tadi konstruktor kan menyambungkan ya, mengkoneksikan ke database supaya kita bisa insert, update, ataupun select gitu ya. Jadi kalau destruktor ini itu untuk memutuskan sambungan dari
database seperti itu. Nah, destruktor jarang dipakai karena sejatinya ketika objek sudah tidak lagi digunakan, maka otomatis terhapus dari memori dan tidak lagi membebani memori. Jadi destruktor ini bisa dibilang jarang dipakai ya. Tapi biasanya itu jarang dipakai. Namun, destruktor sangat membantu untuk dipakai ketika akan menjalankan perintah tertentu sebelum objek dihapus dari memori. Oke, jadi terkadang destruktor sangat membantu ya ketika dipakai untuk menjalankan perintah tertentu sebelum objek dihapus dari memori, oke? Nah, jadi tidak semua bahasa pemrograman terdapat destruktor method. Salah satu bahasa pemrograman tersebut adalah Java. Nah, saat ini kita menggunakan Java dalam praktikum PBO. Jadi Java tidak menggunakan metode destruktor. Ya, kenapa kayak gitu? Karena Java sendiri tidak memiliki metode destruktor ya. Jadi Java nggak mempunyai metode destruktor. Karena Java menggunakan garbage collector. Apa tuh garbage collector ya? Jadi garbage collector itu semacam sistem gitu yang ada di Java yang tugasnya secara otomatis yang mengelola memori dengan menghapus objek yang tidak digunakan. Ya, jadi Java udah gunakan sistem garbage collector ini untuk memanajemen memorinya. Ya, jadi garbage collector akan otomatis menghapus objek yang tidak terpakai kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke analoginya ya, analogi properti dan metode. Di sini ada gambar kelas mobil ya. Ya, jadi blueprint itu mobil. Konstruktor metodenya apa? Menghidupkan mesin mobil ya. Ya, jadi otomatis dia akan menghidupkan mesin mobil. Kalau destruktor apa? Kebalikan dari konstruktor, yaitu secara otomatis saat sebuah objek dihapus dari memori, dia akan mematikan mesin mobil seperti itu ya. Jadi dia bakal ada mematikan mesin mobil seperti itu. Ada notifnya. Kita lanjut ke contoh kedua di sini. Kita bisa lihat di sini ada sebuah objek mobil Udin ya. Ini warnanya putih. Jadi di sini ada macam-macam ya kan propertinya, warna catnya putih, jenis mobilnya sport dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada call methodnya ya kan, tambah kecepatan. Jadi secara otomatis dieksekusi pada saat instansiasi objek ya kan. Setelah instansiasi objek, dia akan muncul konstruktor oke, mesin hidup. Dieksekusi secara otomatis saat sebuah objek dihapus dari memori ya. Jadi sebelum dihapus objeknya, dia akan muncul oke, mesin mati. Kemudian dihapus, jadinya hilang ya kan. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini tuh ada contoh yang biasanya kita terapkan di bahasa pemrograman. Nah, di sini tuh ada konstruktor method ya, ini sama dengan kelas mobil juga ya. Itu dia menyiapkan data yang dibutuhkan pada properti. Ya, jadi di konstruktor method itu dia menyiapkan data yang dibutuhkan pada properti. Ya, jadi misalkan isi properti apa gitu ya. Jadi dia udah siapkan di method konstruktor kayak gitu ya. Jadi ada khusus konstruktor method yang kita buat yang isinya itu data-data atau yang berisi properti-properti dari suatu kelas objek yang akan kita buat. Nah, kemudian ada destruktor method yang berupa tampil pesan terima kasih. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini sudah ada objek mobil Udin ya dengan argumen-argumennya di sini ya. Ada argumen 1, argumen 2, argumen putih, argumen sport kayak gitu ya. Yang dimana ada konstruktor kita buat ya, konstruktor method. Yang dimana di dalamnya ada data yang sudah kita isi, warna, tipe. Oh ya, dan di argumen ini itu isinya menyesuaikan dengan data yang terdapat pada kelas mobil. Ya, misalkan kalau di kelasnya itu ada 4 data atau atribut, atau bisa kita sebut properti, berarti di konstruktornya juga sama ya. Kita isi sesuai dengan data yang ada di kelas mobil seperti itu. Di sini kita isi warna, tipe ya, kemudian kita definisikan ya kan, warna cat sama dengan warna. Terus dia akan ngambil dari argumen ini ya kan, warnanya apa? Putih seperti itu kan. Tipenya apa? Sport.
Ya, jadi dia nangkap kayak gitu, saling melengkapi. Nah, jadinya kita udah kebayang nih, kalau misalkan kita terapin konstruktor, itu gampang ya, lebih gampang seharusnya. Sekaligus seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi konstruktor dan destruktor dalam PBO ya. Jadi semuanya ini saya ngambil referensi dari video YouTube channel Study with Student. Kawan-kawan bisa nonton juga videonya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan konsep setter dan getter yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Definisi setter. Setter atau penyetel adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengubah atau mengisi nilai pada properti. Satu metode setter dikhususkan untuk mengubah atau mengisi satu nilai pada properti, walaupun dalam beberapa kasus sebenarnya bisa beberapa. Biasanya programmer menggunakan metode setter dengan set nama properti. Penamaan ini opsional, bisa disamakan ataupun diubah. Metode setter bersifat tidak mengembalikan data, mengembalikan nilai atau void, karena hanya mengubah atau mengisi nilai pada properti. Jadi metode setter hanya mengubah atau mengisi nilai pada properti, tidak mengembalikan nilai itu. Definisi getter. Getter adalah kebalikan dari setter. Getter atau mengambil adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengambil isi nilai dari properti. Jadi kalau setter itu mengubah atau mengisi, kalau getter adalah mengambil mengambil nilai dari properti. Satu metode getter dikhususkan untuk mengambil isi satu nilai dari properti, walaupun bisa beberapa. Biasanya programmer menggunakan nama metode getter dengan get nama properti, dan ini opsional. Metode getter bersifat mengembalikan nilai atau return karena mengambil isi nilai dari properti. Jadi metode getter hanya mengembalikan nilai, tidak bisa mengubah ataupun mengisi nilai. Kenapa perlu setter dan getter? Salah satu fungsi-fungsi dari setter dan getter adalah meningkatkan keamanan data. Dengan menggunakan setter dan getter, tidak semua orang bisa melihat ataupun mengubah data nilai yang ada di program kita. Kedua, lebih mudah mengontrol properti dan metode. Tiga, kelas lebih fleksibel karena memiliki akses penuh terhadap properti dan metodenya. Jadi, si pengguna bisa mengubah sesuka hati nilai-nilai dari properti di dalam program. Keempat, dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain, dan sebagainya. Masuk ke analogi setter dan getter. Contohnya menggunakan mobil. Properti mobil, warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, tipe bohlam lampu, dan lain-lain. Metodenya tambah kecepatan, kurangi kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela. Dalam analogi ini, getter seperti speedometer yang hanya menampilkan kecepatan mobil tanpa bisa mengubahnya. Dan setter seperti pedal gas dan rem yang mengatur kecepatan mobil tetapi dengan aturan tertentu, misalnya tidak bisa lebih dari batal maksimal. Jadi getter digambarkan sebagai speedometer yang hanya membaca ataupun mengambil nilai yang berupa kecepatan. Dan setter yang digambarkan pedal gas dan rem yang hanya bisa mengubah kecepatan tapi ada aturan, tidak bisa di bawah 0 atau di atas batas maksimal, namun tidak bisa menampilkan nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajal Azizi. Saya akan menyampaikan materi dari pemrograman berorientasi objek tentang inheritance atau pewarisan. Baik,
Saya akan lanjut. Definisi inheritance, yaitu inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek. Inheritance adalah salah satu dari 4 konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek. Selain encapsulation, polymorphism, dan abstraction, konsep inheritance memungkinkan sebuah kelas atau anak untuk mewarisi properti, iaitu atribut, dan metod, iaitu fungsi, dari kelas lain. Penjelasannya iaitu inheritance memungkinkan reuse menggunakan kembali kode dengan cara membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Kelas induk atau parent class harus dibuat terlebih dahulu sebelum kelas anak atau child class dapat mewarisinya. Kelas anak akan memiliki semua properti dan metod yang dimiliki oleh kelas induk. Selain properti dan metod yang diwarisi, kelas anak juga bisa memiliki properti dan tambahan yang unik. Dalam hierarki inheritance, satu kelas bisa memiliki banyak kelas turunan, dan satu kelas turunan bisa memiliki lebih dari satu induk, iaitu tergantung pada bahasa pemrograman yang dipakai. Kenapa perlu inheritance? Yang pertama, menghindari penggunaan kode yang sama atau duplikat, dan memudahkan pembuatan kelas dengan lebih spesifik. Dapat membuat pemrograman kompleks dengan kode yang tidak terlalu kompleks. Mempermudah pemeliharaan kode karena perubahan pada kelas. Induk akan langsung berpengaruh pada kelas turunannya. Meningkatkan skalibilitas program karena dapat dengan mudah menambahkan fitur baru melalui kelas turunan tanpa harus mengubah kode yang sudah ada. Selanjutnya ada mempermudah debug dan pengujian karena struktur kode lebih terorganisir. Memperjelas hubungan antar kelas sehingga desain program lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Selanjutnya, analogi inheritance dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pada keluarga, iaitu orang tua dan anak. Seorang anak mewarisi sifat-sifat dasar dari orang tuanya seperti warna mata, bentuk wajah, dan golongan darah. Namun, anak juga bisa memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh orang tua. Orang tua iaitu sebagai parent class, memiliki sifat dasar seperti warna mata, tinggi badan, dan golongan darah. Anak iaitu sebagai child class, mewarisi sifat dari orang tua, tapi bisa memiliki tambahan karakteristik unik seperti bakat atau kebiasaan tertentu. Selanjutnya, yang kedua itu ada hewan dan spesiesnya. Seekor mamalia memiliki ciri khas seperti berdarah panas, melahirkan dan menyusui anaknya, namun setiap jenis mamalia bisa memiliki karakteristik tambahan. Mamalia sebagai parent class berdarah panas, menyusui dan melahirkan. Kucing sebagai child class mewarisi sifat mamalia, tetapi juga memiliki kemampuan seperti mencakar dan berburu. Paus yaitu child class mewarisi sifat mamalia tetapi hidup di air dan bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya ada pada kendaraan, yaitu sebuah kendaraan memiliki fitur dasar seperti roda, mesin, dan kemudi. Namun jenis kendaraan tertentu memiliki fitur tambahan. Kendaraan sebagai parent class, yaitu roda, mesin, kemudi. Mobil sebagai child class mewarisi fitur kendaraan tetapi memiliki tambahan fitur seperti AC dan radio. Sepeda motor sebagai child class, yaitu mewarisi fitur kendaraan tetapi memiliki 2 roda dan menggunakan helm untuk keselamatan. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.